Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah Allah, dengan izin Allah kita berjumpa, dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, dan insya Allah kita akan mengisi setiap hari Sabtu pada subuh, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, insya Allah Ustadz Cecep Furqon yang sudah hadir untuk menjadi guru kita setiap Sabtu minggu pertama dan insya Allah Sabtu ketiga. Ya. Dan untuk yang Sabtu keempat, Sabtu kedua itu diisi oleh Ustadz Cecep Yudi Pramuko, insya Allah. Ya. Dan alhamdulillah ya, ini satu langkah baru yang belum pernah kita lakukan. Insya Allah kita dapat ilmu dari Ustadz Cecep, terutama akan kita dokumentasikan dan kita sebarkan ke 5 benua lewat YouTube. Insya Allah mohon perhatian dan kesabaran bapak-bapak, ibu-ibu untuk sekedar meluangkan waktu perhatian mendengarkan uraian-uraian hikmah dari Ustadz Cecep Furqon. Dan sebelumnya perlu saya antarkan sedikit, Ustadz Cecep Furqon ini orang pertama yang pernah saya kenal dulu waktu saya pindah ke sini tahun 2016 untuk di Tajur. Kalau orang pertama di Branwir, orang yang saya kenal adalah Bapak siapa itu yang sekarang DKM, Pak Marjuki, ya. Jadi alhamdulillah yang kita kenal pertama adalah orang-orang yang berilmu, ya. Kita persilahkan untuk Ustadz Cecep Furqon menguraikan, ini namanya pengajian Al-Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Insya Allah bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat di seluruh dunia. Terima kasih sebelumnya Ustadz Cecep sudah berkenan hadir, dan mohon maaf mungkin kurang layak tempatnya, nggak ada sound system, maklum ibu-ibu belum punya sound system kecuali untuk pengajian Al-Mabrur, tapi untuk insya Allah Al-Asmaul Husna kita usahakan insya Allah secara bertahap. Terima kasih, kami persilahkan kepada Ustadz Cecep Furqon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'syaral muslimin, yang mudah-mudahan pada pagi ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini menjadi undangan untuk datangnya keselamatan, kemudahan buat hari-hari yang kita lalui. Sebab tidak ada sebuah kebahagiaan kecuali pada saat umat Islam menyiapkan harinya dengan cara berkomunikasi dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan, aneka macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Lagi-lagi sholat subuh jemaah ini bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sebuah nikmat juga buat yang melaksanakannya. Sebab bagaimanapun sholat subuh sebenarnya ringan kita laksanain. Tapi buat mereka-mereka yang nggak dikasih nikmat itu,
Bangun subuh tuh kayak ngangkat gunung, susah bener. Padahal nggak pakai tenaga kita orang sholat subuh, jalan doang, gerak doang, baca doang, nggak keluarin biaya, nggak ngeluarin tenaga. Tapi kalau yang nggak dikasih, pernah kita nggak dikasih, pernah kita kesiangan, itu rasanya berat itu sholat subuh. Padahal kita ngangkat bangku 2 kuat, ngangkat sepeda kuat. Tapi kalau nggak dikasih sholat subuh, kayaknya lebih ngangkat 1 bangku 2 bangku, berat bener. Sampai ada nggak bisa melaksanakan sholat subuh tuh. Makanya alhamdulillah kita bisa dikasih kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh. Terlebih ditambah habis sholat subuh kita sama-sama muzakarah, sama-sama ngaji. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat, berkah ya. Terlebih mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Terlebih dulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Wilayah, Sohibul Maqam, Bapak Yudi Pramuko. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan berkaitan dengan titel. Sebab saya pun nggak berani bertanya detail tentang beliau ya. Saya anggap beliau itu orang tua saya. Sebab beliau itu yang mendorong saya untuk meneruskan pendidikan. Kalau bukan karena beliau ya saya nggak punya titel. Kalau tanpa dukungan beliau, tapi alhamdulillah memang kita jarang berjumpa, tetapi alhamdulillah kalau saya ada perlu sama beliau, saya tetap komunikasi dengan beliau. Perbedaan ada, tapi kami dengan beliau telah menetapkan prinsip jangan ngelihat perbedaan, tapi kita lebih fokus kepada persamaan, bagaimana kita sama-sama untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, satu buah keistimewaan pada saat kita berkumpul di sini membahas tentang Asmaul Husna. Kita akan membahas Asmaul Husna. Kenapa kita membahas Asmaul Husna? Yang pertama, bahwa kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara mudah ayat ini dimaksudkan bahwa tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah pola penyembahan kita, pola komunikasi kita kepada Allah taala. Bayangkan ibu, kita semua jemaah komunikasi dengan orang yang enggak kita kenal. Kira-kira komunikasi kita hidup apa mati? Mati toh. Kita komunikasi sama orang yang enggak kenal. Rasa khawatir ada, rasa kering enggak ada. Sebab di dalam hati kita ada sebuah ketidakpercayaan, enggak kenal kita komunikasi. Nah, sedangkan ibadah ini adalah kewajiban kita. Bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, bentuk komunikasi dengan Allah. Satu buah komunikasi akan membentuk perasaan kepercayaan, terlebih rasa aman, rasa cinta. Sehingga ketika perasaan itu lahir, tumbuh di dalam hati kita, ibadah kita itu tidak ada sebuah beban. Ibadah itu tidak ada sebuah penekanan di dalam diri kita. Makanya Allah Ta'ala ini sebenarnya memerintahkan kita bukan hanya bisa melaksanakan ibadah, tapi bangun bentuk ibadah tersebut disertai dengan rasa kepercayaan, rasa yakin, apalagi lahir rasa kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ketika komunikasi kita yang diartikan dengan ibadah itu disertai dengan keyakinan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, maka ibadah ini yang disebut dengan ibadah yang akan membentuk karakter manusia.
Ya, kalau ibadah nggak ada perasaan, kita yakin hanya sekedar kewajiban, ibadah yang kita laksanakan kering dari perasaan ta'zim, dari haibah, ibadah itu kering. Makanya ada satu buah pertanyaan, kok ada orang yang rajin ibadah kok maksiat rajin? Kok ada rajin ibadah kok tapi kok hari-harinya begitu? Ternyata ibadah yang dilakukan itu kering dari sebuah perasaan komunikasi yang benar. Dan kita pun pasti akan melihat ketika seorang anak berkomunikasi dengan ayah, tetapi komunikasi itu tidak disertai dengan pentakziman terhadap orang tua, pasti komunikasinya itu bakal tidak bagus, tidak menampilkan adab seorang anak. Bayangkan seorang ayah itu ketika diajak ngobrol sama anaknya nggak cinta sama ayahnya, pasti bahasanya lo gua, bahasanya nggak ada bahasa rasa kasih. Nah, ini yang kemudian kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan komunikasi kita dalam bentuk ibadah ini akan membangkitkan sebuah perasaan yang, kalau bahasa kitanya, perasaan yang enak gitu. Pada akhirnya ibadah yang kita laksanakan kemudian membuahkan hasil. Kalau Allah Ta'ala bahwa puasa endingnya buat kita bertakwa, sholat endingnya supaya kita bertakwa. Nah, itu takwa itu buah yang dihasilkan dari sebuah komunikasi yang bentuknya puasa, buah yang dihasilkan melalui komunikasi yang namanya sholat. Ketika buah ini terbentuk, maka takwa akan terwujud. Tidak mungkin buah terbentuk kalau pelaksanaannya tanpa disertai dengan perasaan percaya, perasaan yakin, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian pengenalan kita terhadap sesuatu yang kita ingin ajak komunikasi, sebuah keniscayaan. Kita nggak mungkin meminta bantuan kepada orang yang kita nggak kenal, dan kita pun nggak mungkin memberikan bantuan kepada orang yang kita kagak kenal. Allah Ta'ala zat yang kita ingin meminta bantuan. Allah Ta'ala zat yang ingin kita minta keberkahan. Sekarang bagaimana kalau kita nggak kenal Allah Ta'ala? Kalau bahasa kita, ente nggak kenal anak, kamu nggak kenal saya. Kalau bahasa kita nih, nah bagaimana saya ngasih sesuatu kepada kamu sedangkan saya nggak kenal kamu, bahasanya. Atau kamu nggak berusaha kenal sama saya. Nah, Asmaul Husna upaya kita kenal sama Allah Ta'ala, sehingga ketika kita kenal sama Allah Ta'ala ada sebuah rasa enak, nggak canggung kalau kita minta sama Allah Ta'ala. Kalau manusia kita minta, mungkin kita ngerasa canggung karena manusia memiliki batas. Tapi kalau Allah kan zat yang kalau sering dipinta dia senang. Tetapi bagaimana kalau kita minta sedangkan kita nggak kenal sama Allah, kita minta sama Allah. Ingat, Allah itu bukan lafadz Allah. Lafadz Allah hanya mewakili ismun, nama dari zat yang wajib disembah. Bisa jadi yang namanya wanita itu namanya Megawati. Tetapi hati-hati, tidak sebuah Megawati yang kita maksudkan itu seorang tokoh. Bisa jadi dia adalah seorang guru, bisa jadi, tapi Megawati juga. Demikian pula Allah. Mungkin Allah yang kita maksud adalah Tuhan, tetapi apakah kita kenal Tuhan itu Allah? Nah, inilah kemudian kita dianjurkan untuk mengajarkan Asmaul Husna, mengenal Allah Ta'ala, agar yang kita sebut Tuhan yang namanya Allah itu benar-benar Allah. Lindung itu panjang, ular itu panjang. Kalau kita nggak kenal lindung sama ular, bisa jadi ular kita kata lindung, lindung kita kata ular. Ayo dah. Demikian, ketika kita kenal Allah Ta'ala melalui Asmaul Husna, maka arahan kita, keyakinan kita, mintanya kita kepada Allah benar, bahwa kita meminta kepada Allah Zat Rabbul Alamin yang menguasai, yang mengatur semesta alam. Nah, pada dasarnya, di sebelum Asmaul Husna Bu ya, latar belakangnya dulu. Pada dasarnya kita itu nggak bisa kenal Allah.
Sebab Allah itu kan zat yang nggak bisa dilihat oleh panca indera. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak ada manusia yang kenal Allah. Lantas bagaimana kita kenal Allah Ta'ala? Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan beberapa cara melalui Rasulnya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan kita kepada Allah Ta'ala ini tidak ada jalan kecuali melalui cara yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan kenal sama Allah Ta'ala. Kenal sama Allah Ta'ala ya melalui cara yang Allah berikan. Sebab Allah mah berbeda dengan kita. Kita nggak bisa mengenal sesuatu yang berbeda dengan kita kecuali sesuatu itu yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan dirinya. Dan Allah menganjurkan kita agar kenal Dia. Allah kasih kita melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna adalah satu buah cara, banyak cara. Satu buah cara yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya, melalui kalamnya, supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi jangan sampai Allah udah kasih cara buat kita kenal, Allah kasih bentuk supaya kita kenal, tapi kitanya nggak mau kenal, rugi. Sampai kapanpun, sekuat-kuatnya ibadah seseorang, kalau dia nggak kenal Allah Ta'ala, pasti ibadahnya akan kering. Ibadahnya nggak memiliki pengaruh terhadap hidupnya. Tetapi ketika kita kenal sama Allah Ta'ala, keyakinan makin kuat, kecintaan makin kuat, sedikit ibadah yang kita lakukan, maka buahnya begitu besar. Apalagi kalau ibadah yang kita lakukan banyak. Disinilah kita kemudian memilih Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna ini biasa kita maksudkan kan dengan nama-nama Allah. Asma itu nama. Kalau asma yang diartikan nama-nama ini tidak seperti kita. Kalau kita kan bisa jadi dia namanya Mahmud. Mahmud kan terpuji. Bisa jadi Mahmud ini adalah sebuah orang yang memiliki akhlak yang jelek. Jadi kalau nama yang disandang manusia itu tidak pasti mewakili karakter. Tidak sedikit orang yang kasus itu namanya Mahmud, namanya Solehuddin, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Sebab nama yang disandang manusia itu tidak mewakili karakter. Nama yang disandang oleh manusia hanyalah sebuah doa dan harapan dari kedua orang tuanya agar si anak memiliki karakter yang sama dengan nama. Kalau orang tua memberikan dia namanya Muhammad, dia berharap mudah-mudahan ini anak bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau si anak dinamain dengan Solehuddin, berharap mudah-mudahan ini anak punya agama yang bagus. Tetapi kan tidak semuanya ketika dia berjalan, dia besar, anak itu tidak bisa seperti itu. Ya, itu hanya harapan. Berbeda dengan nama yang disandang Allah. Nama yang disandang Allah bukan hanya sekedar nama, tapi plus sebagai sifat. Kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah itu adalah zat yang memiliki sifat Ar-Rahman. Tidak akan bertolak belakang dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan Maha Penyayang. Allah Ta'ala memiliki sifat penyayang. Mana buktinya? Jangankan muslim, orang bukan muslim pun dikasih makan. Jangankan yang taat, yang maksiat pun masih dikasih jalan hidup. Ar-Rahman tuh. Demikian pula sifat-sifat atau asma-asma yang lain. Jadi asma-asma yang dimaksud dengan nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar nama. Jadi ketika asma disandangkan kepada Allah, itu menunjukkan tentang sifat atau karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan nama-nama makhluk. Itu asma. Jadi kalau asma artinya nama-nama, dia kan kalimat jamak, banyak namanya. Al-Husna, nama-nama yang bagus. Husna ini kalimat mubalaghah namanya, kalimat mubalaghah, kalimat yang menunjukkan kesangatan. Jadi nama yang Allah sandang atau sifat yang Allah sandang itu bukan hanya sekedar bagus, tapi paling bagus.
Dikatakan paling bagus karena memang tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang seperti Allah Ta'ala. Kalau kita memiliki batasan, Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, siapa yang bisa ngebatasin melihat Allah Ta'ala? Kalau kita melihat, tetapi kalau sudah dihalangin tembok, kagak bisa kita ngelihat apa yang dibalik tembok. Kita ngelihat kalau terang, kalau gelap kagak mungkin ngelihat. Nah, tuh Allah tuh bedanya tuh, makanya Asmaul Husna, nama-nama yang paling bagus yang Allah miliki. Nah, Asmaul Husna biasanya ini dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Sebab penetapan Asmaul Husna ini nggak boleh yang namanya asal sebut. Nah, Asmaul Husna itu namanya sumbernya tauqifiyah. Tauqifiyah itu dari sononya, dari Nabi diterima dari Allah Ta'ala tentang nama-nama Allah. Dia nggak bisa dibikin-bikin itu. Jadi penyebutan Asmaul Husna, jumlah Asmaul Husna itu nggak bisa dikira-kira kecuali memang ada keterangannya dari Nabi. Nggak bisa kita sebut. Nah, itu namanya tauqifiyah, dari ononya, dari sononya, ya. Nah, Asmaul Husna yang tenar, yang sering kita dengar di lingkungan kita, biasanya kita mengarah kepada Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Yang 99 ini adalah nama-nama Allah yang bersumber dari keterangan Nabi. Dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Allah memiliki 99 asma, 100 kecuali 1. Itu satu hadis. Ada juga hadis yang lain bahwa Allah itu lebih memiliki 99 yang lain, tetapi yang paling tenar 99. Karena ini yang paling tenar, yang dianggap paling kuat, maka ini yang kemudian ditenarkan, dimasyhurkan di kalangan kaum muslimin wal muslimat, sehingga kita dan siapapun pasti tahu dan akan menyebutkan kalau Asmaul Husna itu ada 99, tapi sebenarnya banyak Bu ya. Dan Allah itu nggak bisa dibatasin. Allah itu maha kuasa, maha segalanya, sehingga kita nggak bisa membatasi sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti Al-Hanan, Al-Hanan nggak ada di Asmaul Husna, tapi Al-Hanan Asmaul Husna. Nah, itu berkaitan dengan jumlah Asmaul Husna. Jadi yang tenar 99. Andai saja nanti mungkin di tengah kita lagi ngaji ngedengar ada yang lebih bukan 99, emang benar. Jadi nggak usah diributin. Yang penting satu, sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Ketika sumber itu nggak jelas, udah kita megang yang 99 nama aja. Ya. Kata Nabi, Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha dakholal jannah. Barang siapa yang menghafal, dia akan masuk surga. Nah, makanya kan banyak pengajian-pengajian yang berlomba-lomba untuk menghafal Asmaul Husna, ya. Cuman ingat, kalimat ahso ini targetnya bukan hanya menghafal. Target ahso itu bukan hanya sekedar menghafal, harus lebih dari itu. Sebab kalau hanya sekedar hafal, beliau pun bisa. Untuk sekedar hafal, beliau pun bisa. Paling tidak dia tahu apa yang dia baca. Nah, makanya ketika orang mengerti apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, itu orang yang berakal. Kalau orang yang mengucapkan, dia nggak ngerti apa yang diucapin, ya burung beo. Makanya kita dianjurin, kita mengerti apa yang kita baca, kita nggak usah banyak-banyak dan dalam-dalam, mengerti saja apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, itu orang yang sadar, yang insaf namanya. Kan aneh, orang ngomong nggak tahu ngomong apaan, maksudnya apaan, nggak ngerti dia orang. Nah, dari sinilah kemudian terdorong kita ingin ngebahas tentang Asmaul Husna, agar kita bisa lebih akrab lagi dengan Allah Ta'ala, agar ibadah yang kita jalan ini memiliki makna di dalam hati, dan juga hubungan kita itu memiliki hubungan yang istimewa. Sebab
hubungan yang tidak disertai dengan perasaan keperasaan keyakinan, perasaan kecintaan, maka hubungan itu tidak akan membuahkan hasil. Jangankan kita sama Allah sudah gambari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sama teman atau sama pasangan hidup, kita melakukan komunikasi tapi timbul ketidakpercayaan, hati kita nggak cinta, hati kita tidak memiliki takzim, maka tidak ada itu hubungan yang namanya hubungan romantis, hubungan yang ideal, nggak ada. Maka hubungan ini bisa terwujud ketika pelaksanaan komunikasi. Kalau Allah itu kan ibadah, jadi kalau ibadah itu kita komunikasi. Ketika kita komunikasi dengan Allah Ta'ala melalui perasaan yakin, melalui perasaan cinta, melalui perasaan mahabbah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, perasaan sombong kita hilang. Sebab siapa? Allah Ta'ala al-mutakabbir. Ketika kita sholat munajat hanya Allah, sebab Allah itu al-wahidul ahad. Itu kan takzim kita kuat. Ketika kita lemah, memiliki masalah, kita ngadu kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah? Saya yakin, saya cinta, saya percaya sama Allah. Sebab Allah Al-Qawi, maha kuat, Al-Hafidh, maha memelihara. Itu dia doanya benar-benar itu. Nah dari sinilah kemudian sebuah keniscayaan dan keharusan buat kita untuk mengenal Allah Ta'ala, baik melalui sifat-sifat yang 20, terlebih melalui Asmaul Husna yang diajarkan oleh guru-guru kita, yakni yang jumlahnya 99. Nih mudah-mudahan buat ke depan kajian kita lancar, dan mudah-mudahan dengan sebab kita mengaji Asmaul Husna, Allah melahirkan ke dalam hati kita sebuah perasaan cinta mahabbah, sehingga kita komunikasi dengan Allah Ta'ala, membuat hidup kita tenang, membuat hidup kita nyaman. Tidak ada sebuah kenikmatan kecuali kita akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan sebuah kenyamanan, ketenangan ketika kita akrab dengan Allah Ta'ala. Jadi akrab dengan Allah itu kuncinya. Tidak ada jalan keluar yang memberikan kita solusi menghadapi semuanya kecuali kita akrab kepada Allah Ta'ala. Ini kita bisa bangun melalui kita kenal sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pun mau kenal kita. Sebab ada orang yang kenal sama Allah tapi Allah nggak mau kenal. Ya Allah sendiri maha tahu. Setan itu pertamanya kenal sama Allah, tapi Allah dari awal nggak mau kenal setan, bahasanya gitu. Sehingga apapun yang dilakukan setan, dia memiliki akhir jelek. Sehingga puncaknya Allah gambarkan di dalam Al-Quran, setan terusir dari surganya Allah Ta'ala. Setan sendiri kenal sama Allah. Bayangin, iblis itu jadi pimpinan malaikat itu dalam ibadah. Iblis kan dulu namanya Azazil. Namanya Azazil karena dia sombong, diperintahkan Allah Ta'ala, terus iblis itu nggak mau, wastakbaro, sombong dia lupa sama Allah Al-Mutakabbirin, haibah sama Allah hilang, sampai dia ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, sombong. Allah usir dia dari surga. Inilah buah akibat Allah nggak kenal sama seorang hamba. Faktornya dua. Bisa jadi si hamba nggak mau kenal Allah, bisa jadi si hamba kenal Allah, cuman Allah nggak mau kenal seorang hamba. Wal iyadzubillah summa iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung, yang selamat dunia wal akhirah. Insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada Asmaul Husna yang pertama. Sebelumnya nanti kita akan sebutkan hadisnya, dan mudah-mudahan kita semua dalam panjang umur, sehat wal afiah, dimudahkan segala urusan kita baik dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Ustadz Ecep Furqon yang sudah memberikan tausiahnya, dan insya Allah mulai minggu pertama dan ketiga ya Ustadz ya, 2 kali sebulan ya insya Allah ya. Ganjil Sabtu pertama dan ketiga insya Allah. Setelah besoknya lagi insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih, semoga Allah merahmati hidup kita dan membuat kita hidup dalam keberkahan
dan di dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.